Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Faidatul Nur Afifah NIM 1903211000037 dan rekan saya yang bernama Wanti Nawangsari NIM 1903211000094 dari kelas Perilaku Konsumen B akan membahas mengenai tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan adanya pengetahuan mengenai perilaku konsumen terhadap produk atau jasa yang akan ditawarkan dalam suatu bisnis. Dengan demikian, seorang pengusaha harus dapat mengetahui dan memahami perilaku konsumen terhadap produk atau jasa yang akan ditawarkan, apakah telah sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari konsumen. Perilaku konsumen akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam melakukan proses pengambilan keputusan terhadap pembelian suatu produk. Sebelum melakukan pembelian terhadap suatu produk, maka seorang konsumen pasti akan melewati beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan dengan melakukan pembelian. Pada setiap tahapan tersebut dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Dengan demikian, makalah ini disusun untuk mengetahui tindakan konsumen dan melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Rumusan masalahnya: 1. Bagaimana tindakan konsumen dalam keputusan pembelian? 2. Bagaimana contoh studi kasus terkait tindakan konsumen dalam keputusan pembelian? Sedangkan tujuannya adalah 1. Mengetahui tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. 2. Mengetahui contoh studi kasus terkait tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. 1. Perilaku konsumen. Dalam hakikatnya, perilaku adalah suatu tindakan nyata dari seseorang yang dapat dilakukan observasi dengan secara langsung. Sedangkan konsumen merupakan seseorang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau aktivitas pembelian terhadap suatu produk. Dapat disimpulkan, perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan dan sekumpulan aktivitas dari setiap individu yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, ataupun mengatur adanya barang atau jasa yang akan digunakan. Yang kedua yaitu keputusan pembelian. Menurut Aswari tahun 1996, keputusan pembelian merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, di mana mencakup dari penentuan apa yang akan dibeli atau tindakan apa yang akan dilakukan dalam pembelian yang telah diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Terdapat unsur-unsur atau komponen dalam pembuatan keputusan pembelian, diantaranya adalah yang pertama tujuan, yang kedua yaitu identifikasi alternatif, yang ketiga faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya, dan yang keempat yaitu dibutuhkan sarana untuk dapat mengukur hasil yang akan dicapai. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses secara kognitif yang dapat menghasilkan suatu pilihan dari keyakinan ataupun tindakan yang akan diambil dari beberapa kemungkinan pilihan alternatif, baik dalam bentuk rasional ataupun tidak rasional. Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terhadap perilaku konsumen yaitu yang pertama, tahap masukan, di mana suatu tahapan yang usaha pemasaran dan pengaruh pada sosiologis eksternal akan mempengaruhi sebuah pengaruh kepada konsumen mengenai pengenalan suatu produk dan dampak dalam kumulatifnya. Yang kedua yaitu tahap proses, di mana suatu tahapan yang mana konsumen akan mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh adanya faktor pencarian informasi, motivasi, pengetahuan, persepsi, sikap, dan kepribadian dalam keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu tahap keluaran, di mana suatu tahapan yang akan dilakukan setelah adanya keputusan pembelian tersebut diambil, di mana terdiri dari adanya perilaku pembelian dan evaluasi setelah tindakan pembelian tersebut. Tinjauan pustaka yang keempat yaitu tahapan proses keputusan konsumen. Tahapan-tahapan dalam proses keputusan konsumen diantaranya adalah yang pertama, pengenalan masalah. Dalam proses pengenalan masalah akan dimulai pada saat konsumen akan menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan dari produk. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen yang terdorong kebutuhan akan mencari informasi lebih lanjut mengenai suatu produk atau jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif, di mana konsumen akan mendukung keputusan atas seluruh informasi dan referensi yang telah diperoleh oleh konsumen. Yang keempat yaitu keputusan pembelian. Konsumen akan melalui sebuah proses yaitu keputusan pembelian, di mana banyaknya waktu yang telah dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dalam individu masing-masing tidak sama, di mana bergantung pada hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam proses keputusan pembelian. Yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Dalam melakukan evaluasi mencakup mengenai pertanyaan yang mendasar, misalnya apakah barang tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan ataupun tidak, maupun dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengecewakan konsumen, sehingga akan menyebabkan sikap yang puas dan ketidakpuasan oleh pihak konsumen. Selanjutnya kita akan menuju ke bab pembahasan. Di sini terdapat dua studi kasus. Pada jurnal pertama yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Sayuran di Hypermart Lombok, Epicentrum Mall Kota Mataram. Pada saat ini masyarakat cenderung menyukai untuk berbelanja di retail modern, seperti halnya pada supermarket, hypermart, ataupun pada minimarket.
Sehingga tidak heran jika berbagai macam jenis retail modern tersebut dapat dijangkau di beberapa daerah, khususnya pada Pulau Lombok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli sayuran segar di Hypermart Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengambilan data menggunakan teknik survei dan wawancara pada 5% dari rata-rata pengunjung setiap harinya menggunakan metode accidental sampling. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, pengambilan keputusan konsumen terhadap pengenalan masalah memiliki persentase tertinggi sebesar 58,90, yaitu karena adanya stimuli dari dalam diri konsumen untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan, yaitu karena persediaan sayuran yang sudah habis. Yang kedua, pada tahap pencarian informasi, konsumen sayuran segar mendapatkan sebuah informasi, yaitu dengan mendatangi Hypermart dengan secara langsung, yaitu sebanyak 46 konsumen atau sebesar 63,01%. Pada tahap evaluasi alternatif, pertimbangan konsumen yang tertinggi yaitu sebanyak 18 konsumen atau 24,65%, yaitu karena adanya ketersediaan sayuran di Hypermart dengan secara lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya, pada tahap keputusan pembelian, sebagian besar yaitu sebanyak 31 konsumen atau sebesar 38,35% memutuskan untuk membeli sayuran segar di Hypermart karena adanya kualitas sayuran yang bagus. Dan yang terakhir, pada tahap perilaku pasca pembelian, sebagian besar responden merasa puas terhadap pembelian sayuran segar yang dilakukan sebanyak 58 konsumen atau 79,45%. Selanjutnya, pada studi kasus yang kedua dengan judul Analisis Pengambilan Keputusan Pembelian Petani dalam Memilih Bibit Kelapa Sawit Bersertifikat dan Non-Bersertifikat di Kabupaten Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara adalah salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Utara yang menempatkan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah tersebut. Terdapat sekitar 15.960 petani yang berkecimpung dalam sektor ini, tetapi dalam hal produktivitas masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan penggunaan benih palsu atau benih yang tidak terjamin mutunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih bibit kelapa sawit bersertifikat dan non-bersertifikat di Kabupaten Labuan Batu Utara. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden. Teknik pengolahan dan analisis data digunakan dengan metode deskriptif kualitatif dan regresi logistik. Sedangkan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner atau teknik angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengenalan kebutuhan, petani memutuskan untuk menggunakan benih dengan berbagai pertimbangan atau alasan, yaitu 78% memilih karena kualitas benih yang bagus dan 11% memilih karena mudah untuk diperoleh. Pada tahap pencarian informasi mengenai kelemahan dan kelebihan dari benih yang akan dipakai, benih bersertifikat dipilih oleh 74% petani yang dipilih berdasarkan pada informasi yang didapat dari petani lain ataupun kelompok tani. Sedangkan pada tahap evaluasi alternatif, informasi penting yang dibutuhkan petani pada saat memilih benih bersertifikat yaitu kualitas benih yang akan digunakan. Sebesar 42% petani memilih untuk menggunakan benih non-bersertifikat karena menganggap bahwa harga benih adalah informasi yang penting yang harus mereka ketahui sebelum membeli dan menggunakan benih tersebut. Pada tahap keputusan pembelian, petani menunjukkan bahwa lebih dominan merencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pembelian benih. Sebanyak 96% petani dengan benih bersertifikat dan 78% petani dengan benih non-bersertifikat akan melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pembelian pada benih. Dan yang terakhir, pada tahap perilaku pasca pembelian, seluruh petani yang menggunakan benih bersertifikat merasa puas setelah menggunakan benih tersebut. Tetapi petani yang memilih benih non-sertifikat, yaitu sebesar 74% tidak puas terhadap hasil usaha taninya. Adapun keterkaitan studi kasus dengan teori, pada jurnal 1 dan 2 yang membahas tentang tindakan konsumen dalam pembelian sayuran segar di Hypermart Lombok dan benih bersertifikat dan non-bersertifikat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu melalui 5 tahap dalam proses keputusan konsumen. Pada jurnal 1, di proses evaluasi alternatif terdapat 18 konsumen atau 24,65% yang mempertimbangkan pembelian karena adanya ketersediaan produk sayuran yang lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sedangkan pada jurnal 2 disebutkan bahwa pada tahap pencarian informasi yang didapat yaitu dari sumber eksternal yaitu petani lain, kelompok tani, toko pertanian, ataupun pedagang benih. Selain itu, pada tahap evaluasi alternatif petani, sebagian besar petani mempertimbangkan pembelian karena kualitas benih yang diinginkan dan sebagian besar petani mengutamakan harga. Kedua hal dalam jurnal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Shimamura tahun 2000, yaitu poin kedua yang menyatakan pada tingkat atribut yang berbeda-beda sesuai dengan adanya kebutuhan dan keinginan dari diri masing-masing.
Konsumen memiliki penekanan yang berbeda dalam hal menilai suatu atribut apa yang paling penting bagi konsumen tersebut. Pada konsumen yang memiliki daya beli terbatas, maka kemungkinan besar akan memperhatikan pada atribut utama yaitu harga. Pada bab terakhir yaitu penutup, di mana terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam melakukan proses pengambilan keputusan terhadap pembelian suatu produk. Terdapat 5 tahapan pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian. Dan hal ini telah dibuktikan dengan studi kasus dari 2 jurnal di atas. Saran yang bisa diberikan bagi pemasar harus mengetahui kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Masalah apa yang sedang dihadapi, sehingga kita dapat memberikan solusi akan masalah tersebut. Selain itu, pemasar harus tetap memantau kepuasan pasca pembelian sebagai bahan evaluasi ke depannya. Itulah presentasi mengenai materi tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.